Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini adalah kajian perdana kitab Tafsir Munir. Kitab Tafsir Munir yang dimaksud di sini adalah kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, salah seorang ulama asal Banten yang dia mengajar di Makkah Al-Mukarramah, yakni di Masjidil Haram, yang menjadi salah satu penghubung atau transmisi keilmuan ulama-ulama Nusantara dengan ulama-ulama Timur Tengah. Syekh Nawawi ini banyak memiliki murid ya yang terkenal di Nusantara. Salah satu yang kita tahu dan penting patut kiranya kita mengetahui muridnya ini adalah ya Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, yang mendirikan organisasi besar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia dengan jumlahnya yang begitu banyak, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum kita mengkaji kitab ini, perlu kiranya kita juga membacakan Al-Fatihah kepada muallifil kitab, yakni kitab Murrah Labid ya, atau biasa disebut dengan kitab Tafsir Munir, kepada pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi khususan ila Nawawi Tanara Al-Bantani khususan ila masyayikhina wa masyayikhina fi Indonesia wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari bab muqaddimahnya sampai mudah-mudahan kita akan membaca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi kitabihi fi dharina min Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqadratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Alladzi tawadda'a, yang telah merendah kullu syai'in, segala sesuatu, li'azamatihi, kepada keagungannya Allah. Wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi, dan telah hina kullu syai'in li'izzatihi, segala sesuatu, li'izzatihi, terhadap mulianya Allah. Wastaslama, dan telah berpasrah kullu syai'in liqudratihi, segala sesuatu liqudratihi, kepada kekuasaannya Allah Ta'ala. Wa khada'a kullu syai'in limulkihi, dan telah tunduk atau patuh ya, kullu syai'in limulkihi, segala sesuatu, limulkihi, terhadap kerajaannya Allah atau kekuasaannya Allah. Nah, ini muqaddimah yang menurut saya ya luar biasa maknanya nih. Kalau nggak salah ini merupakan sebuah nukilan hadis ya, nukilan sebuah hadis, akhirnya dipakai oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ini dalam muqaddimahnya. Fa subhanallahi syari'il ahkami al-mumayyizi bainal halali wal harami. Fa subhanallahi, maka maha suci Allah, syari'il ahkami al-mumayyizi bainal halali wal harami, yang telah membuat al-ahkami, hukum-hukum, al-mumayyizi, yang membedakan bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi.
ahmaduhu, aku memuji hu kepada Allah, ala ma fataha min ghamidil ulumi, ala atas ma fataha sesuatu yang telah terbuka, min ghamidil ulumi nyatanya dari kesulitan-kesulitan ilmu, bi ikhrajil afhami dengan mengeluarkan pemahaman-pemahaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla abhamin. Wassalatu, dan adapun rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan Allah, ala sayyidina Muhammadin, semoga selalu tercurah kepada Tuhan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi azala bayanuhu, yang azala telah menghilangkan bayanuhu apa penjelasannya Nabi, kulla ibhamin terhadap segala sesuatu yang sama. Ini berkaitan dengan ini ya, Nabi itu hadis Nabi salah satu fungsinya itu adalah menjelaskan kesamaran-kesamaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti contoh, di dalam Al-Quran hanya disebutkan aqimus sholata wa atuz zakah, tapi tidak dijelaskan bagaimana tentang tata cara sholat dan tentang tata cara zakat. Maka disinilah Nabi sebagai penjelas daripada Al-Quran itu sendiri. Wa ala alihi, dan atas alihi keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi, ulil manaqibi, yang memiliki moral yang baik, atau ini perjalanan hidup yang baik. Bisa bermakna manaqib, bisa bermakna perjalanan hidup, atau bisa bermakna perilaku yang terpuji. Wal ahlami, dan yang memiliki kesantunan. Salatu wassalaman, berupa solawat, rahmat, wassalaman, dan keselamatan, daimaini, yang abadi, madamatil ayyamu, selama atau sepanjang hari. Amma ba'd. Fayaqulu ahqarul wara Muhammadun Nawawiyun qad amarani ba'dul a'izzati indi an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majidi. Fayaqulu, maka berkata ahqarul wara, manusia yang paling hina. Nah, ini bentuk ketawaduan ya. Memang Syekh Nawawi ini ketika dia mengarang kitab itu selalu biasanya selalu memulai dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan beliau itu adalah orang-orang yang seperti tawadhu, dan bukan seperti ini. Memang ya beliau itu selalu menunjukkan sisi kelemahannya sebagai seorang manusia, padahal kita tahu ya beliau ya al-alim al-allamah, menjadi sayyid ulama Hijaz di masanya. Muhammad Nawawi, ya ini Muhammad Nawawi, qad amarani ba'dul a'izzati indi, sungguh telah memerintah kepadaku atau meminta kepadaku, ba'dul a'izzati, sebagian para pembesar indi yang ada di masaku, an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majidi, untuk aku menulis atau agar aku menulis tafsiran, kitab tafsir lil Qur'anil Majidi, tafsir terhadap Al-Quran Al-Majid. Fataradadtu fi dzalika zamanan tawilan, maka aku berpikir fi dzalika zamanan tawilan, terhadap atau di dalam permasalahan itu, zamanan tawilan, pada masa yang panjang. Nah, ini ada kisahnya. Jadi kenapa kita tafsir Munir ini dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara? Karena ini merupakan permintaan dari para kolega-koleganya ya untuk menulis kitab tafsir Al-Quran. Fataradadtu fi dzalika zamanan tawilan, tapi ini nggak langsung diiyakan. Tidak langsung diiyakan, tapi dipikir-pikir dulu. Nah, pikir-pikir. Kenapa beliau memikir-mikir, tidak langsung mengiyakan? Khaufan minad duhuli, karena takut, minad duhuli, dari termasuk fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam dauhnya Nabi atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Man qala, siapa saja qala yang berkata ya si man, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an atau tentang permasalahan Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri. Fa asaba, kemudian ia kemudian benar gitu ya. Kemudian benar atau kendati pun dia benar. Faqad akhta'a, maka sungguh akhta'a, dia telah salah. Nah, ini luar biasa ya, seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pandangannya sendiri. Meskipun itu pandangannya adalah pandangan yang benar, maka itu adalah sebuah kesalahan. Karena memang kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an secara sembarangan. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala, siapa saja orang yang berkata fil Qur'ani dalam permasalahan Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa, maka hendaknya ia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari neraka. Ini ya luar biasa, berarti ancamannya orang yang mengartikan Al-Quran secara sembarangan. Jadi memang kita ya ketika berbicara tafsir Al-Quran ya kita harus merujuk kepada referensi-referensi yang dianggap muktabar. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran secara sembarangan ya. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Fajabtuhum ila dzalika lil iktida'i bisalafi, maka aku mengiyakan atau mengabulkan akan permintaan mereka, ba'dul a'izzah, kembalinya ila zalika, kepada yang demikian itu permintaan atau amaroni, lil iktida'i bis salafi, untuk mengikuti terhadap ulama salaf, fi tadwinil ilmi, dalam mengkodifikasikan ilmu, ibqa'an, untuk melestarikan alal khalqi, atas manusia-manusia. Jadi salah satu manfaat kita menulis yaitu adalah ibqa'an, supaya ilmu itu tetap lestari, tidak lekang oleh zaman. Karena orang yang cerdas atau orang yang alim, ketika dia tidak menulis, ketika dia wafat, ya kalau seandainya dia memiliki karya berupa santri, ya dia juga akan lestari sebenarnya itu. Jadi hasil karya orang yang alim sebenarnya ada dua, ya bisa santrinya, ya bisa juga karya-karyanya. Makanya ada beberapa ulama yang memang dia tidak memiliki karangan atau karya tulis, tetapi karya tulisnya itu adalah santri-santrinya itu sendiri. Sebagaimana Abu Hasan Asyadzili itu, ya konon katanya tidak terlalu banyak karya tulisnya, tetapi karya tulisnya itu adalah ya santri-santrinya atau murid-muridnya. Walaysa ala fi'li mazidun, dan tidak ada ala fi'li, atas perbuatanku, mazidun, tambahan. Menurut Syekh Nawawi ini, dia mengaku tidak ada tambahan di dalam kitab yang ditulis ini, tambahan dari dia. Walakin likulli zamanin tajdidun, dan tetapinya likulli zamanin, bagi setiap zaman, tajdidun, ada pembaharuan. Waliyakuna dzalika aunan li walil qasirina misli, waliyakuna, dan agar menjadi dzalika, apa yang demikian itu, ini bisa kembali kepada tafsir ya, maksudnya kepada tadwinil ilmi juga boleh. Aunan, penolong li, untukku, walil qasirina, dan untuk orang-orang yang kurang, misli, seperti diriku. Wa akhadtuhu minal futuhatil ilahiyati, wa akhadtuhu, dan aku mengambil tafsir ini, tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi ini, minal futuhatil ilahiyati, dari kitab Futuhatil Ilahiyah. Futuhatil Ilahiyah ini
kitab tafsir yang dikarang oleh Sulaiman bin Umar al-Ujailiyah. Tafsir Futuhatil Ilahiyah. Wa min mafatihil ghaibi, dan dari kitab Mafatihil Ghaib. Kitab Mafatihil Ghaib ini biasa kita kenal juga dengan tafsir Ar-Razi, dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi. Wa minas Sirajil Munir, dan dari kitab Sirajil Munir. Wa min Tanwiril Mikbasi, dan dari kitab Tanwiril Mikbas. Tanwiril Mikbas ini tafsirnya Ibnu Abbas. Wa min tafsiri Abis Su'udi, dan dari kitab tafsir Abis Su'ud. Wa sammaituhu ma'al muwafaqati li tarikhihi. Wa sammaituhu, dan aku menamakan akannya karangan, akannya kitab ini maksudnya, ma'al muwafaqati li tarikhihi, yang disertai kesesuaian li tarikhihi kepada masanya. Murahala bidin likasfi makna Qur'ani majidin, dengan nama Murah Labid likasfi makna Qur'ani majid. Ini sebenarnya nama aslinya ya, cuman kita biasa mengenalnya dengan kitab Tafsir Munir. Kalau kita bicara tentang Tafsir Munir, kebanyakan ulama Jawa atau orang-orang santri-santri Jawa ya, santri-santri Jawa itu mengenal kitabnya Tafsir Munir ya, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Wa 'alal karimi al-fattahi i'timadi, wa 'alal karimi, dan atas zat yang maha mulia, al-fattahi yang maha pembuka, i'timadi bersandar, aku bersandar, wa ilaihi, dan kepadanya al-karimi tafwidi, aku berpasrah, wastinadi, dan juga bersandar ya, bersandar aku. Wal ana, dan sekarang asyra'u, aku memulai bi husni taufiqihi, dengan kebaikan taufiknya Allah atau Al-Karim. Wa huwa, dan adapun ya Al-Karim atau Allah, Al-Mu'inu, itu zat yang maha menolong. Likulli man laja'a bihi, bagi setiap orang-orang laja'a bihi, yang meminta perlindungan bihi, kepadanya Allah. Selesai kita di muqaddimah. Muqaddimahnya ini ditulis oleh Syekh Nawawi ya. Menurut saya ini ungkapan yang luar biasa. Jadi kita mengetahui Syekh Nawawi itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini diambil dari kitab Futuhatil Ilahiyah, dari kitab Mafatihil Ghaib, dari kitab Sirajil Munir, dan dari kitab Tanwiril Mikbas, dan tafsirnya Abis Su'ud. Jadi kita bisa mengetahui asal usul muasal beberapa pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab tafsir Marah Labid ini. Kita lanjutkan. Suratul Fatihati makiyatun au madaniyatun sab'u ayatin. Ayahadza suratul Fatihah. Ini adalah surat Al-Fatihah. Makiyatun tergolong makiyah, tergolong surat makiyah, au madaniyatun, atau tergolong surat madaniyah. Sab'u ayatin, ada 7 ayat. Dalam pengklasifikasian surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, kita sudah banyak tahu ada yang tergolong makiyah, ada yang tergolong madaniyah. Yang tergolong makiyah itu bermakna surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Kalau seandainya madaniyah, surat yang turun setelah Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada yang mengatakan bahwanya surat Al-Fatihah ini, satu pendapat mengatakan dia tergolong surat makiyah, satu pendapat lagi dia tergolong surat madaniyah. Ini terkait perbedaan pendapat ya. Apakah surat Al-Fatihah ini termasuk bagian daripada makiyah atau madaniyah? Nah, ini uniknya Syekh Nawawi ini menampilkan dua-duanya. Jadi tinggal pembaca memilih apakah dia ini tergolong makiyah atau madaniyah. Atau bahkan ada juga yang berpendapat surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Sebagian ayatnya turun di Makkah, sebagian lagi ayatnya turun di Madinah, sehingga tergolong makiyah dan madaniyah. Ini terkait perbedaan pendapat ya.
Nah, salah satu fungsi daripada kita mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah bagi orang-orang yang mempelajari ilmu usul fikih, terutama yang berkaitan dengan nasikh mansuh, ini akan sangat begitu membantu ya. Karena nasikh mansuh itu konsep yang ayat yang belakangan ayat yang datangnya lebih dahulu bisa dinasakh oleh ayat yang datangnya belakangan. Cuma kita tidak terlalu menjelaskan itu, kita menjelaskan mengkaji langsung tafsirnya lagi. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha in kanatil basmalatu minha. Wasabi'atu, dan adapun ayat yang ketujuh, siratal ladzina ila akhiriha, itu dimulai dari ayat siratal ladzina ila akhiriha sampai akhirnya siratal ladzina. In kanat, jikalau ada al basmalatu basmalah minha, itu sebagian darinya al-Fatihah. Ini berkaitan tentang perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwasanya al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, tetapi tidak menyepakati 7 ayatnya itu yang mana saja gitu. Nah, pendapat yang pertama, siratal ladzina itu adalah ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, kalau seandainya basmalah itu terhitung ayat. Karena ini lagi-lagi perbedaan pendapat terkait apakah basmalah itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Kalau seandainya termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, basmalah itu, maka ayat yang ketujuhnya dimulai dari lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu sampai selesai. Jadi bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Dan wa illam, dan jikalau lam takun minha, basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim, maka ayat yang ketujuh itu dimulai dari kalimat ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 7. Kalau seandainya basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Wa hiya mustamalatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Wa hiya, surat Al-Fatihah ini mencangkup ala arba'ati anwa'in, atas 4 macam jenis ilmu. Ahaduha ilmul usuli. Yang pertama, ahaduha salah satunya dari arba'atu anwa'in, ilmul usuli, yakni ilmu usul yang berkaitan tentang masalah pokok atau tauhid ya. Waqad jama'atil ilahiyatu fil hamdulillahi rabbil alamin, dan sungguh telah terkumpul al ilahiyatu, makna-makna yang bersifat ilahiyah, ketuhanan, fil hamdulillahi rabbil alamin, di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wan nubuwatu, dan yang berkaitan tentang masalah kenabian, fil ladzina an'amta alaihim, di dalam ayat alladzina an'amta alaihim. Wadarul akhiratu, dan yang berkaitan tentang negeri akhirat, fi maliki yaumiddin, di dalam ayat maliki yaumiddin. Wasaniha ilmul furu'i, wasaniha, dan adapun yang keduanya dari arba'atu anwa'in, ilmul furu'i, yakni ilmu yang berkaitan tentang masalah furu', cabang-cabang. Biasa kita sebut juga ilmu syariat ya. Wa azamuhu al-ibadatu, dan adapun seagung-agungnya atau sepenting-pentingnya al-furu' al-ibadatu, itu berkaitan tentang permasalahan ibadah. Wahia, dan adapun ibadah itu, maliyatun, itu ada yang bersifat mal, bersifat harta. Wa badaniyatun, dan ibadah yang bersifat badaniyah. Wahuma muftaqiratani, dan keduanya itu, maliyah dan badaniyah, muftaqiratani ilal umuril ma'asyi, itu membutuhkan kepada perkara-perkara al-ma'asyi, terkait tentang masalah penghidupan. Minal mu'amalati wal munakahati,
dari permasalahan muamalat wal munakahati dan juga munakahat, pernikahan. Munakahat, muamalah itu ya hubungan sosial, relasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ini muamalat, relasi sosial manusia ya. Wala buddalaha minal ahkamil lati taqtadihal awamiru wan nawahi. Wala budda dan harus, kita biasa dimaknai tidak boleh tidak atau ora kudu ora. Wala buddalaha dan harus, laha baginya umurul ma'ashi minal ahkami dari hukum-hukum allati taqtadiha yang telah menetapkan akannya ahkam al-awamiru oleh amr, perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, pencegahan-pencegahan. Wasalisuha ilmu tahsilil kamalati wa huwa ilmul akhlaqi. Dan yang pokok yang ketiga dari arba'atu anwa'in, ilmu tahsilil kamalati, ilmu tentang tahsilil kamalat, yang menghasilkan al-kamalati, kesempurnaan. Apakah itu yang dimaksud dengan ilmu tahsilil kamalat? Wa huwa ilmul akhlaqi, yaitu adalah ilmu akhlak. Wa minhu, dan itu darinya ilmul akhlak, al-istiqamatu fit thariqati, adalah istiqamah fit thariqati, di dalam jalan yang lurus. Ini adalah berkaitan dengan ilmu akhlak, itu sebagian adalah istiqamah. Istiqamah itu kontinuitas di dalam jalan yang benar. Wa ila dzalika, dan terhadap yang demikian itu istiqamah fit thariqah, al isyaratu, adapun isyarat biqaulihi, dengan sabdanya, dengan firman-Nya Allah, wa iyyaka nasta'inu, lafad wa iyyaka nasta'in. Wa qad jama'ati syari'atu kulluha fis siratal mustaqim, dan sungguh telah terkumpul asyari'atu kulluha, seluruhnya, asyari'ah, fis siratal mustaqim, siratal mustaqim, di dalam ayat siratal mustaqim. Wa rabi'uha ilmul qasasi, dan selanjutnya yang keempat daripada arba'atu anwa'in, ilmul qasasi, adalah ilmu yang berkaitan tentang kisah-kisah. Wal akhbari, dan berita-berita. Anil umamil khaliyati, dari umat-umat al khaliyati yang telah terdahulu. Wa qad jama'atis su'ada'u minal anbiya'i, dan sungguh telah terkumpul as-su'ada'u, golongan orang-orang yang bahagia, minal anbiya'i, nyatanya dari para nabi, wa ghairihim, dan selainnya para nabi. Siapa yang dimaksud daripada ghairihim, selain daripada nabi itu? Ya, ini ya para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan kita ya mudah-mudahan saja termasuk daripada golongan yang as-su'ada, yang diberikan kegembiraan atau kebahagiaan oleh Allah, yang mudah-mudahan di dunia dan juga di akhirat. Fil ladzina an'amta alaihim, di dalam makna ayat alladzina an'amta alaihim. Wal ashqiya'u, dan golongan orang-orang yang merugi, minal kufari, dari al-kufari, para kaum kafir. Fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di dalam makna ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada surat Al-Fatihah. Ini baru tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-ba'u, adapun al-ba, huruf ba di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bahaullahi, yakni adalah keagungannya Allah. Wasinu sanauhu, dan adapun huruf sin, sanauhu, itu kemuliaannya Allah. Fala syai'a a'la minhu, maka tidak ada sesuatu pun a'la yang lebih luhur, lebih tinggi minhu daripadanya Allah, atau syai'. Wal mimu, dan adapun mim, mulkuhu, itu adalah kerajaannya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan adapun Allah ala kulli syai'in qadir, itu atas segala sesuatu, qadirun, zat yang maha kuasa.
Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun itu zat yang maha kuasa. Wal ba'u dan adapun ba, ibtida'u ismihi itu adalah permulaan ismihi namanya Allah. Bari'in yang bermakna bari, pencipta, yang bermakna bari. Basirin yang juga maha melihat. Wasinu dan adapun sin, ibtida'u ismihi itu permulaan ismihi namanya Allah. Sami'un yang bermakna sami', yang berarti sami, yang maha mendengar. Wal mimu dan adapun mim, ibtida'u ismihi itu permulaan namanya Allah. Majidin yang bermakna majid, malikin yang bermakna malik. Wal alifu ibtida'u ismihi Allahi, dan adapun huruf alif ibtida'u ismihi itu permulaan ismihi namanya Allah. Allah yakni adalah Allah. Walamu ibtida'u ismihi dan adapun huruf lam ibtida'u ismihi itu permulaan namanya Allah. Latifin yang bermakna latif, maha lembut, maha penyantun. Wal ha'u dan adapun huruf ha ibtida'u ismihi hadi, itu permulaan namanya Allah hadi, yang berarti hadi, yang maha memberi petunjuk. Wal ra'u dan adapun huruf ra ibtida'u ismihi razzaqun, yang bermakna razzaq, maha pemberi rezeki. Wal ha'u dan adapun huruf ha ibtida'u ismihi itu bermakna permulaan namanya Allah. Halimin yang bermakna halim, maha penyantun. Wan nunu dan adapun huruf nun ibtida'u ismihi nafi'in wa nurin, itu permulaan namanya Allah. Nafi'in yang bermakna nafi, yang maha memberi manfaat, wa nurin dan maha cahaya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Wa syukurilillah dan adapun syukur lillahi itu milik Allah atau kepada Allah. Bini'amihi sawabigi, dengan nikmatnya as-sawabigi yang sempurna, ala ibadihil ladzina hadahum lil imani, atas hamba-hambanya, alladzina hadahum, yang hadahum Allah memberikan petunjuk kepada mereka, atau kepada alladzina lil imani, kepada keimanan. Ternyata syukur yang paling tertinggi itu bukan syukur kita diberikan rezeki, yaitu syukur. Cuma yang paling tertinggi adalah nikmat. Syukur itu adalah nikmat kita diberikan petunjuk oleh Allah berupa keimanan dan juga keislaman. Setelah itu baru syukur-syukur atau nikmat-nikmat yang di bawahnya itu. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat rezeki, dan juga lain-lainnya. Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam atau yang merajai seluruh alam. Ay khaliqil khalqi, artinya yang menciptakan makhluk. Muhawwilihim, dan yang memindahkan, mentransformasikan mereka, min halin, dari satu keadaan, ila halin, kepada keadaan yang lain. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ay al-atifi, yang artinya al-atif, yang murah hati, alal bari, atas orang yang baik, wal fajiri, dan orang yang durhaka, orang yang taat dan orang yang durhaka. Jadi Allah itu maha pengasih kepada orang yang baik, yang taat, ataupun dan yang fajir. Artinya fajir ini orang yang tidak taat. Nah, ini luar biasanya Allah gitu ya, kasih sayangnya itu kepada semua makhluk-makhluk Allah itu, yaitu saya kira melebihi daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena orang yang taat aja itu masih diberikan kasih sayang Allah, dan juga orang yang tidak taat diberikan kasih sayang daripada Allah. Dengan apa? Birrizqi lahum, dengan memberikan rizki lahum kepada mereka, wadaf'il afati anhum, dan menolak al-afati, petaka, anhum, daripada mereka. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ay alladhi yasturu alaihim, artinya zat yang menutupi alaihim, atas mereka, az-dzunub, akan dosa-dosa, fid dunya, di dalam dunia. Nah, ini ya, Allah menutupi kita, itu menutupi dosa kita selama kita ada
di dunia. Ini adalah makna daripada Ar-Rahim. Kalau seandainya dosa kita ditampakkan, mungkin kayaknya semua manusia jijik kayaknya sepertinya berteman dengan kita ini. Maka salah satu nikmat juga yang terbesar adalah Allah menutupi aib-aib kita. Maka jangan suka mengumbar aib orang lain. Kita dipandang baik oleh orang, itu dikarenakan bukan kitanya baik, tapi Allah menutupi aibnya kita. Ini saya kira juga nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada semua hamba-hambanya ketika berada di dunia. Wa yarhamuhum fil akhirati, dan yang merahmati mereka fil akhirati, di dalam akhirat. Tapi kalau seandainya di dalam akhirat, ya itu nanti rahmatnya Allah ya pilih-pilih. Fa yudkhiluhumul jannata, maka Allah akan memasukkan mereka al jannata, ke surga. Maliki yaumiddin, yang merajai seluruh alam. Bisbatil alifi, dengan menetapkan huruf alif. Biisbatil alifi, dengan menetapkan huruf alif. Inda Asim, menurut qiraat Asim, wal Kisai, dan qiraat Kisai, wa Yaquba, dan qiraat Yaqub. Ini adalah salah satu imam nama daripada imam qiraat. Kita mengenal istilah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ini ada beberapa bacaan yang antara satu dengan yang lainnya, itu 7 macam bacaan yang dianggap mutawatir. Ya, ini ada Abu Amr, ada Ibnu Katsir, ada Nafi, ada Ibnu Amr Asyami, ada Asim, ada Imam Hamzah, ada Al-Kisai. Ada juga lagi yang dinamakan dengan qiraatul asyrah, 7 qiraat yang tadi ditambah dengan Abu Ja'far, kemudian Imam Ya'qub, dan juga Khalaf. Itu adalah qiraatul sab'ah dan qiraatul asyrah. Nah, kita kebanyakan di Indonesia menggunakan qiraatnya Imam Hashim dari jalur periwayatan Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz ini memiliki jalur periwayatan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Imam Syu'bah itu juga muridnya Imam Asim, mendapatkan jalur periwayatan daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu terkait tentang masalah qiraat sab'ah. Nah, nanti kita di sini akan banyak mengetahui tentang beberapa macam perbedaan-perbedaan pendapat di dalam membaca Al-Quran. Cara baca, bukan perbedaan pendapat ininya, cara baca. Ada yang di sini aja seperti bisbatil alifi, dengan menetapkan huruf alif. Maliki yaumiddin. Nah, ai mutasarrifun fil amri kullihi yaumal qiyamati, artinya yang mengatur fil amri di dalam perkara kullihi seluruhnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari ini tidaklah memiliki nafsun atau apa satu jiwa dan nafsin kepada jiwa, al-amru yauma idzil lillah, dan adapun amr, perkara pada hari ini, lillah, itu semuanya adalah urusan Allah, milik Allah. Wa indal bakin, dan menurut al-bakin, ulama yang lainnya, tadi sudah 3 ya, ada Imam Asim, ada Imam Kisai, dan ada Imam Ya'qub. Bihadzfil alifi, dengan menghilangkan huruf alif. Jadi ada yang membaca pendek, Maliki yaumiddin. Jadi ada yang membaca panjang, Maliki yaumiddin. Ada juga yang membaca pendek, Maliki yaumiddin. Ini terkait qiraat ya, perbedaan qiraat. Wal makna, nah kalau Maliki yaumiddin maknanya ail mutasarrifu fi amril qiyamati bil amri wan nahi. Artinya yang mengatur fi amril qiyamati, dalam urusan kiamat, perkara kiamat, bil amri, dengan perintah, wan nahi, dan juga pencegahan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah. Aila na'budu ahadan siwaka, artinya tidaklah kami menyembah ahadan, akan sesuatu, siwaka, selain daripadamu. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu lah nasta'inu, kami meminta. Aibika nasta'inu, artinya denganmu nasta'inu, kami meminta. Ala ibadatika, atas ibadahmu atau menyembahmu, fala haula 'anil ma'siyati, maka tidak ada daya 'anil ma'siyati, daripada kemaksiatan, illa bi asmatika, kecuali dengan penjagaanmu, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'ati, atas ketaatan, illa bi taufiqika, kecuali dengan taufikmu. Ini ya terkait tentang masalah iyyaka na'budu.
Nah, iyyaka na'budu itu ini maf'ulnya lebih didahulukan daripada fi'ilnya. Seharusnya sih normalnya fi'il disebut dahulu, kemudian fa'il, dan selanjutnya maf'ul. Nah, ini bermakna al-qasr, bermakna pembatasan. Makanya bermaknanya hanya kepadamu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lafaz iyyaka-nya di sini disebut 2 kali. Tidak disebut iyyaka na'budu wa nasta'in, tapi disebut iyyaka na'budu sendiri wa iyyaka nasta'in sendiri. Ini bermakna dalam ilmu balaghah memberikan faedah qat'ul ishtiraki bainal amilaini, memutus persekutuan di antara dua perbuatan. Jadi gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qat'ul ishtirak bainal amilaini. Wa iyyaka nasta'inu di sini dengan kepadamulah kami meminta pertolongan. Fala haula 'anil ma'siyati, ya. Tidak ada daya buat kita ini untuk menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan daripada Allah, dan tidak ada ketaatan kalau seandainya tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi intinya ya, kita ini ibadah itu bukan karena kita yang rajin, tapi karena Allah yang menyampaikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita. Nah, ketika kita mampu mencegah diri daripada perbuatan maksiat, ya bukan karena diri kita sendiri, ya tetapi ya itu semua karena Allah. Jadi ibadah maupun kita dapat menghindar diri daripada maksiat, itu semua adalah Allah yang berbuat. Maka tidak perlu kita sombongkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Karena itu semua nggak ada nilainya sebenarnya. Kita ini hanyalah semua itu dilakukan atas lantaran karena Allah semuanya. Kita melakukan ibadah itu adalah taufik dari Allah. Sedangkan kita menjauhi daripada maksiat itu adalah juga dengan penjagaannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga menunjukkan Tuhan atau engkau kepada kami as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini kalau seandainya di dalam pesantren, dalam ilmu balaghah, ini bermakna daripada makna isti'a atau bagian daripada salah satu contoh atau bentuk isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah itu yang musyabbah bihnya disebutkan. Nah, sebut musyabbah bihnya yang mana? Siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang maksudnya di sini adalah agama Islam. Jadi agama Islam disebut sebagai siratal mustaqim ya karena ada kesesuaian jalan yang benar. Satu-satunya jalan yang benar ya Islam itu sendiri. Maka disebut ihdinas siratal mustaqim. Zidna artinya zidna, semoga engkau menambahkan kepada kami hidayatan, akan hidayah ila dinil islami, kepada agama Islam. Awil makna, atau kepada makna adumna muhdiyina ilaihi, semoga engkau melanggengkan. Apa maksudnya melanggengkan itu? Mengabadikan kita muhdiyina sebagai orang-orang yang diberi petunjuk ilaihi, kepadanya dinil Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan alladzina, orang-orang yang an'amta engkau berikan nikmat alaihim, atasnya mereka atau atasnya alladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah tafsir ba'dal ibham. Jadi penjelas setelah terjadinya suatu pensamaran. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim ya masih samar. Apa sih yang siratal mustaqim itu yang mana sih? Atau siapa sih orang yang sudah mampu menemukan siratal mustaqim itu? Ya, di sini dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa aja itu? Aidinil ladzi mananta, artin alaihim biddini minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Aidinil ladzina artinya agama, alladzina mananta, orang yang engkau berikan anugerah alaihim, atas mereka. Biddini dengan agama, minan nabiyina nyatanya dari para nabi, wasiddiqina dan para siddiqin, wasyuhada'i dan para syuhada, wassalihina dan para salihin.
Ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau benci. Nah, siapa yang dibenci ini? Ay ghairi dinil Yahudi, bukan jalan atau bukan agama orang-orang Yahudi. Alladzi ghababta, yang engkau benci. Alaihim, atas mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan, atau bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Ay ghaira dinin nasara, artinya bukan agama Nasrani. Alladzina dallu anil islami, yang dallu mereka sesat anil islami, dari Islam. Wa yuqalu, dan dikatakan al-maghdubi, lafad al-maghdubi alaihim, hum, adapun mereka, al-kuffaru, bermakna para orang-orang kafir. Wadallun, dan satu pendapat lagi, lafad ad-dallun, hum, adapun mereka, ad-dallun al-munafikun, itu adalah orang-orang munafik. Satu pendapat mengatakan yang dimaksud al-maghdubi alaihim adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang artinya yang memang tidak menyembah kepada Allah. Dan disebut dengan ad-dallun itu adalah orang-orang munafik. Satu pendapat mengatakan ad-dallun itu adalah orang-orang yang munafik. La'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, zikrul mu'minina fi awalil baqarah fi arba'i ayatin, itu menyebut al-mu'minin fi awalil baqarah, di dalam awal surat al-baqarah, fi arba'i ayatin, di dalam 4 ayat. Summa sana, kemudian Allah kali kedua bizikril kufar, di dalam penyebutan orang-orang kafir, fi ayataini, di dalam 2 ayat, masih di dalam surat al-baqarah ya. Summa salasa bizikril munafikin, kemudian kali ketiga Allah menyebut al-munafikina, terhadap kelompok orang-orang munafik, fi salasa asyarata, pada ayatan, pada 13 ayat. Wa yusannu lil qari, dan disunnahkan lil qari, bagi orang yang membaca, ba'da firaghihi atau faraghihi, setelah sempurnanya atau selesainya membaca surat al-fatihah, minal fatihati, dari surat al-fatihah, ayyakula, hendaknya berkata amin, lafad amin. Oke, kita ketika mendengar ataupun membaca ataupun mendengar orang-orang selesai membaca surat al-fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita disunahkan untuk membaca amin. Ingat, jadi amin itu bukanlah bagian daripada ayat Al-Quran, karena ia hanya sifatnya adalah ucapan yang sunnah untuk diucapkan. Wahuwa, dan adapun lafaz amin itu adalah ismun bimakna fi'li amrin, kalimat isim dengan makna fi'il amr. Nah, maknanya adalah wahuwa istajib, dan adapun maknanya itu adalah istajib, semoga engkau mengabulkan, semoga Tuhan mengabulkan, atau semoga Allah mengabulkan. Jadi kita disunahkan untuk membaca amin supaya Allah itu mengabulkan apa-apa yang tertera di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu. Karena sejatinya surat Al-Fatihah itu adalah mengandung doa keselamatan iman dan takwa kita, dan doa keselamatan juga untuk kita nanti di akhirat kelak. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang disesatkan oleh Allah, orang yang tersesat, atau orang yang memang dibenci oleh Allah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu disunnah untuk mengucapkan lafaz amin, agar kita termasuk bagian daripada orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang dibenci ataupun orang-orang yang tersesat. Oke, mungkin ini aja dahulu. Besok kita akan lanjut ke dalam surat Al-Baqarah. Pengajian kita tutup. Mudah-mudahan barokah cukup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.